Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini akan membahas tentang sistem-sistem ekonomi, di mana di dalam sistem-sistem ekonomi nanti akan dibahas berkaitan dengan pengertian-pengertian dari sistem ekonomi, kemudian pembagian sistem ekonomi di dunia yang kita bagi jadi 3 ya. Ada sistem kapitalis, sosialis, dan campuran. Serta yang terakhir adalah sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia. Baiklah, sekarang kita lanjutkan berkaitan dengan pengertian sistem ekonomi. Menurut Dumairi, yang dimaksud dengan sistem ekonomi itu adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu. Sedangkan menurut Sheridan, pengertian sistem ekonomi adalah cara manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Itu pengertian menurut Sheridan. Menurut Sanusi, sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau peranata, baik itu lembaga ekonomi, sosial, maupun politik, yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan ditujukan ke arah pemecahan problem-problem berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian. Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas karena didasarkan pada yang pertama adalah sistem kepemilikan sumber daya. Jadi maksudnya apabila sumber daya di suatu negara itu boleh dimiliki oleh perseorangan, maka negara itu kategori bersifat kapitalis. Tetapi apabila tidak, artinya bahwa apabila semua sumber daya hanya boleh dimiliki oleh pemerintah, maka itu kategori sosialis. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya. Jadi apabila prestasi kerja perseorangan itu dihargai, artinya kalau semakin berprestasi maka dia akan memperoleh gaji atau pendapatan yang semakin tinggi, maka itu kategori kapitalis. Tetapi apabila dianggapnya bahwa semua prestasi warga negara itu dianggap sama, maka itu kategori sosialis. Dan yang terakhir atau ketiga adalah kadar peranan pemerintah di dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya. Jadi apabila pemerintah bersifat langsung di dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis maupun perekonomian, maka itu sifat tersebut kategori sosialis. Tetapi apabila pemerintah hanya bersifat tidak langsung untuk mengarahkannya, maka itu kategori kapitalis. Jadi makanya saya seringkali memberikan contoh kepada mahasiswa misalnya ya. Misalnya mahasiswa akan pergi tour ataupun misalnya akan studi banding ataupun melakukan kegiatan bersama, misalnya di luar kampus misalnya ya, kemudian akan pergi ke suatu tempat. Nah, kalau kemudian mahasiswa itu dikelola misalnya dengan kendaraan, kemudian makanan, pakaian, semuanya diatur sampai ke tempat tujuan, itu kategori sosialis. Tetapi kemudian apabila di mana mahasiswa itu diberi kebebasan, yang penting nanti misalnya pada pukul 10 itu sampai di tujuan yang sudah ditetapkan, maka itu kategori kapitalis. Ini hanya sebagai contoh saja untuk penggambaran yang lebih mudah bagaimana untuk membedakan secara ekstrim antara kapitalis dengan sosialis. Tadi sudah dijelaskan atau disebutkan sekilas ya bahwa sistem ekonomi itu dibagi menjadi 3 ya. Kita kenal ada kapitalisme, sosialisme, dan campuran. Nah, sekarang kita bahas satu persatu, yaitu berkaitan dengan sistem kapitalisme. Menurut Dumairi,
Dumeri mendefinisikan sistem kapitalisme dilihat dari terminologi ekonomi mikro. Itu merupakan suatu sistem yang menyandarkan diri sepenuhnya pada mekanisme pasar, laissez-faire, the invisible hand dalam menuju efisiensi ekonomi. Jadi yang dimaksud dengan mekanisme pasar ini adalah bagaimana kekuatan tarik-menarik antara supply, penawaran dengan permintaan, sehingga bisa ditetapkan tingginya harga baik barang maupun jasa. Jadi artinya untuk menentukan harga itu didasarkan pada kekuatan pasar. Kemudian untuk laissez-faire ini adalah merupakan suatu paham di mana para pelaku ekonomi diberi kebebasan di dalam menjalankan aktivitas ekonominya dengan sekecil mungkin peranan pemerintah. Ya, artinya meskipun bebas, ini kan bebas dalam tanda petik ya, artinya masih di dalam koridor norma-norma etika yang berlaku di negara tersebut. Dan kondisi full employment itu akan terjadi secara otomatis. Artinya di dalam paham ini pun menghendaki bahwa kegiatan ekonomi itu akan diserahkan kepada pasar dengan sekecil mungkin peranan pemerintah. Karena full employment akan terjadi secara otomatis. Kemudian untuk the invisible hand ini atau kita artikan sebagai tangan-tangan tidak tampak ya, itu artinya bahwa kegiatan ekonomi yang kita ketahui seperti yang kita lihat di dalam perekonomian ya, misalnya saja contoh yang paling mudah adalah pasar. Di pasar tentunya bahwa tidak ada aturan misalnya si A harus menjual cabai, si B harus menjual bawang merah, si C harus menjual baju, si D menjual produk-produk yang lainnya yang sudah ditentukan. Itu tidak ya, biasanya hanya yang ditentukan itu hanya lokasinya karena untuk menata ruang di pasar agar tidak atau supaya tertib bersih begitu ya. Tetapi untuk menentukan si A si B yang berjualan produk tertentu itu saya kira tidak ya. Dan yang mau datang untuk belanja itu pun juga tidak diatur. Artinya siapapun yang mau datang untuk belanja silakan saja. Artinya bahwa kegiatan yang ada di pasar itu tidak ada yang mengatur, tetapi bisa kita lihat bahwa kegiatan itu berjalan seperti yang kita ketahui. Itu adalah the invisible hand. Dengan kondisi seperti itu, efisiensi ekonomi itu bisa tercapai. Itulah pendapat Dumeri berkaitan dengan sistem kapitalisme yang dilihat dari terminologi ekonomi mikro. Menurut Sanusi, yang dimaksud dengan sistem ekonomi kapitalis itu adalah suatu sistem ekonomi di mana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual dalam rangka tentunya untuk mendapatkan profit. Lalu apa karakteristik dari sistem ekonomi kapitalisme? Karakteristiknya adalah yang pertama, hak milik pribadi atau perseorangan diakui. Artinya boleh perseorangan itu memiliki atau menguasai kekayaan yang ada di suatu negara. Kemudian yang kedua, adanya kebebasan berusaha dan memilih. Artinya pelaku ekonomi itu bebas untuk memproduksi barang-barang yang dianggapnya bisa mendatangkan keuntungan. Ya selama itu tidak melanggar norma etika yang berlaku, maka tentunya diperbolehkan. Dengan motif untuk kepentingan diri sendiri atau orientasinya adalah profit oriented ya. Kemudian adanya unsur persaingan, harga yang menentukan adalah pasar, dan peranan pemerintah itu terbatas. Jadi yang diperbolehkan misalnya dalam rangka untuk menghindari atau munculnya monopoli, maka pemerintah kemudian mengeluarkan aturan berupa undang-undang anti monopoli. Itu contoh salah satu peranan pemerintah yang ada di dalam sistem kapitalisme. Lalu contoh negara yang menganut sistem kapitalisme itu mana saja? Ya contohnya yang
sudah dikenal luas misalnya tentunya adalah Amerika ya. Kemudian bisa Belanda, Perancis itu contoh dari negara yang menganut sistem kapitalisme. Berikutnya sekarang kita bahas untuk sosialisme. Jadi menurut Dumeri pada tahun 1996 ya, sistem ekonomi sosialis itu adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar itu justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Karena menurut paham ini, justru mekanisme pasar itu bisa menimbulkan berbagai distorsi yang menyebabkan tidak mungkin bekerja secara efisien. Sehingga disitulah maka peranan pemerintah itu harus besar, artinya harus aktif bermain di dalam perekonomian. Dalam sistem ekonomi sosialisme, pada dasarnya dibagi menjadi dua subsistem, yaitu sistem ekonomi sosialis dari Marxis dan sistem ekonomi sosialis demokrat. Nah, sistem ekonomi sosialis Marxis disebut juga sistem ekonomi komando, di mana seluruh unit ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen, maupun pekerja, tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yaitu partai. Nah, dalam sistem ekonomi sosialis ini, seperti yang dahulu dianut oleh Uni Soviet dan negara-negara komunis di Eropa Timur, yang sekarang juga masih diterapkan di Korea Utara, ya, partai menentukan secara rinci arah serta sasaran yang harus dicapai dan harus dilaksanakan oleh setiap unit ekonomi dalam pengadaan baik barang-barang untuk sifatnya sosial maupun pribadi. Nah, unit-unit ekonomi tersebut sepenuhnya tunduk pada komando dari otoritas tertinggi tanpa ikut campur sedikit pun dalam proses pengambilan keputusan. Nah, untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai. Jadi artinya begini, di dalam sistem sosialis Marxis, ruang gerak bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk mengambil inisiatif sendiri dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Itulah sistem ekonomi sosialis Marxis. Nah, sekarang untuk sistem sosialis ekonomi yang bersifat demokrat. Nah, seperti yang dianut oleh banyak negara di Eropa Barat, terutama Jerman ya, maka dapat dikatakan bahwa kekuasaan otoritas tertinggi itu sudah jauh berkurang. Nah, di dalam sistem ini, di satu pihak ada kebebasan individu, jadi seperti di dalam sistem kapitalis, misalnya produsen bebas memilih jenis dan berapa banyak produksi yang akan dibuat. Konsumen juga diberi kebebasan untuk memilih barang mana yang dikehendaki, dan pekerja juga bebas menentukan jenis pekerjaan apa yang diinginkannya. Namun di pihak lain, berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, dalam sistem ekonomi sosialis demokrat ini, peran pemerintah lebih besar. Jadi misalnya di negara-negara sosialis demokrat seperti Eropa Barat, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai upah minimum dan penetapan harga minimum maupun maksimum. Itu contoh dari sistem sosialis yang bersifat demokrat. Karakteristik dari sistem ekonomi sosialisme yang pertama adalah sumber daya ekonomi merupakan milik negara. Yang kedua, adanya prinsip keadilan. Dan ketiga, pemerintah yang menentukan what, how, dan for whom. Dalam jurnal filsafat yang ditulis oleh Pikandaru dan Cahyo pada tahun 2016, ciri-ciri sosialisme meliputi yang pertama atau A, sosialisme beranggapan bahwa pemilikan bersama merupakan cara hidup yang paling baik, dengan sedikit hak milik atau tidak ada hak milik sama sekali. Kemudian yang B, sosialisme tidak menyukai adanya hak milik pribadi,
karena hak milik pribadi membuat manusia egois dan menghancurkan keselarasan masyarakat yang alami. Kemudian yang C, sosialisme menginginkan pengorganisasian produksi oleh negara sebagai saran untuk menghapus kemiskinan dan penghisapan orang kecil. D, sosialisme menyerukan persamaan hak bagi semua lapisan, golongan, dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. E. Sosialisme menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi. F. Tugas negara adalah mengamankan sebanyak mungkin faktor produksi untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bukan terpusat pada kesejahteraan pribadi. G. Sosialisme menganggap bahwa negara adalah lembaga di atas masyarakat yang mengatur masyarakat tanpa pamrih. H. Sosialisme menganggap bahwa kapitalisme memiliki sifat yang jahat, yaitu kapitalisme menghasilkan sistem kelas. Kapitalisme adalah sistem yang tidak efisien, dan kapitalisme dapat merusak sifat manusia karena cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois, dan kejam. I. Nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang. J. Produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. K. Persaingan yang kompetitif digantikan dengan perencanaan. Dan L. Setiap orang bekerja demi komunitas dan memberi kontribusi pada kebaikan bersama, sehingga muncul kepedulian terhadap orang lain. Sistem ekonomi yang berikutnya adalah sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran merupakan suatu sistem ekonomi yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonominya, akan tetapi di sisi yang lain, pemerintah memiliki campur tangan di dalam perekonomian. Adapun campur tangan pemerintah itu dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi, mencegah konsentrasi yang terlalu besar di tangan satu orang atau kelompok swasta, kemudian melakukan stabilitas perekonomian, mengatur tata tertib, serta membantu golongan ekonomi lemah. Sekarang bagaimana dengan sistem ekonomi di Indonesia? Menurut Sanusi tahun 2000, sistem ekonomi Indonesia termasuk sistem ekonomi campuran, disesuaikan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen tahun 2000, yakni sistem ekonomi Pancasila, dan dengan menitik beratkan pada koperasi, terutama pada masa Orde Lama sebelum tahun 1996 dan hingga kini masih berkembang. Dalam masa pemerintahan Indonesia pada tahun 1999 atau masa reformasi, muncullah ekonomi kerakyatan, tetapi ini pun belum banyak dikenal, karena hingga kini yang masih banyak dikenal masyarakat adalah sistem ekonomi campuran, yakni sistem ekonomi Pancasila, di samping ekonomi yang menitik beratkan kepada peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Nah, itu merupakan pendapat dari Sanusi pada tahun 2000. Untuk ketentuan dasar secara konstitusional mengenai kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk sebelum diamandemen, ini antara lain tercantum di dalam pasal 27 untuk ayat 2. Nah, ini yang menetapkan bahwa setiap warga negara atau WNI berhak atas pekerjaan serta kehidupan yang layak. Kemudian pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang secara rinci berbunyi,
A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai negara. C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian juga di samping pasal 27 tadi ayat 2, kemudian 33, dan pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Ini yang juga sebelum amandemen, di mana berbunyi menetapkan bahwa kaum masyarakat miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tetapi kemudian atas desakan sejumlah kalangan ekonomi setelah Orde Baru berakhir, yaitu tahun 2000, Undang-Undang Dasar 45 diamandemen. Dan hasil dari amandemen tersebut, yaitu revisi dari pasal 33 sesuai ketetapan 10 Agustus 2002 adalah adanya penambahan 2 butir pada pasal 33 yang sekarang menjadi totalnya 5 butir. Di mana ada pun tambahan kedua butir tersebut adalah yang D, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip bersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian yang E, ketentuan lebih lanjut mengenai pasal ini diatur di dalam undang-undang. Jadi untuk pasal 33 poin A, B, dan C itu merupakan warisan dari pendiri Republik Indonesia, itu tetap bertahan, tidak berubah. Kemudian ditambah dengan pasal atau butir D dan E ya, setelah adanya amandemen. Kemudian untuk pasal 34 itu ditambahkan dengan 3 butir, yaitu poin yang pertama, negara mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemudian butir yang kedua, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Kemudian butir yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan undang-undang. Sedangkan menurut Dumeri pada tahun 1996, secara konstitusional, sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan sosialisme. Ini diatur di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang ada pertanyaan, apakah ekonomi Indonesia semakin liberal? Ini ada beberapa argumen yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu berkaitan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia mengenai penanaman modal nomor 25 tahun 2007. Yaitu adanya kebijakan meningkatkan investasi swasta, khususnya penanaman modal asing. Memang ini ditujukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian juga adanya pertemuan para pemimpin dari ekonomi Asia Pasifik atau yang kita kenal dengan APEC di Bali pada tahun 2013 yang mendorong adanya perdagangan bebas. Di samping APEC juga kita kenal juga ada perdagangan bebas antar anggota di Asia Tenggara yang kita kenal dengan AFTA ya, ASEAN Free Trade Area.
Kemudian juga keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas untuk tingkat dunia yang kita kenal dengan WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia. Memang itu beberapa yang mendukung adanya liberal. Tetapi di samping itu, Indonesia juga tidak mengabaikan dari sisi sosial. Itu contohnya Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2014 itu ada sejumlah program sosial seperti peningkatan kualitas hidup manusia melalui program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat. Sekarang bagaimana benang merah hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik? Nah, ini bisa kita lihat di dalam tabel, di mana untuk kolom yang di tengah konteks penutupan, kolom sebelah kiri adalah kutub A, kolom sebelah kanan adalah kutub B. Nah, kita lihat dari ideologi politiknya, untuk kutub A, liberalisme, kutub B adalah komunisme. Maka kalau kita lihat dari cara pemerintahannya untuk yang liberalisme, itu akan bersifat demokrasi, dan yang komunisme akan bersifat otokrasi atau otoriter. Kemudian untuk penyelenggaraan negara, maka yang liberalisme itu bersifat egalitarianisme, atau di mana setiap masyarakat atau warga itu akan memperoleh hak yang sama baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kemudian untuk yang komunisme akan bersifat etatisme. Artinya sepenuhnya dikelola oleh negara. Kemudian dilihat dari struktur birokrasi, maka yang liberalisme itu akan bersifat desentralisme. Kemudian untuk yang komunisme akan bersifat sentralisme. Nah, dilihat dari ideologi ekonomi, maka yang liberalisme itu akan bersifat kapitalisme dan yang komunisme bersifat sosialisme. Dan yang terakhir untuk konteks penutupan pengelolaan ekonomi, maka yang liberalisme itu akan didasarkan pada mekanisme pasar, tetapi untuk yang komunisme akan didasarkan pada perencanaan terpusat. Demikianlah materi yang berkaitan dengan sistem-sistem ekonomi. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.